Dan manusia sudah berpikir bahwa kita cara apa-apa mengatur diri kita tidak bisa. Bagaimana orang yang bisa mengatur harus dengan rapi dan baik. Karena satu orang yang berbagi, dia semandi, dia sarapan pagi, dia pakai baju dinas, mobil sedang panas dengan supir, dia pun sudah dada-dada sama istrinya, dia masuk mobil, berangkat kerja dan masuk lagi ke mandi, pakai baju buang air besar, habis itu baru dia pakai baju dinas, baru dia pergi kerja. Dalam perjalanan kerja dia berpikir, saya ini menantu orang kecil, menantu makan kita nggak bisa. Apa yang kita makan hari ini nggak tahu. Kata Allah, kata Rasulullah, makan hari ini kau nggak tahu. Semua yang Allah yang tahu. Berusaha bisa, tapi pasti tidak. Ada satu orang dia bilang sama istrinya di hari sebulan tahun, kamu masak kari kambing, bikin sambal udang, rebus daun ubi, siap ini. Dia pun berhenti kerja. Jam 9 dia telepon istri, sudah banyak, sudah Pak, sekarang lagi dimasak. Jam 10 dia telepon istri, sudah dimasak, sudah siap dimasak. Nanti dia mencoba saya pulang makan siang. Ini makanan kesukaan saya. Oke. Habis sholat zuhur dia keluar dari kamar kerja dan cuma bos. Mana? Pulang. Saya mau makan siang di rumah, nanti saya kembali lagi. Tidak bisa. Ini kita ada rapat penting. Masalah COVID-19. Ada varian kuman baru. Jadi harus ditangani dengan serius. Kita masuk rapat. Tapi saya belum makan siang kok. Sudah disediakan makan di luar rapat. Sebelum rapat makan sekali dibuka nasi bungkus ikan kembung. Kata ahli tafsir, kalau menuruti firman Allah ini kuni bardan, jadilah kamu sejuk, dingin, sampai situ aja. Ini sudah ada Nabi Ibrahim hidup. Saking dingin sampai salaman ala Ibrahim, dingin yang menjadi selamat Nabi Ibrahim. Begitu tercapai Nabi Ibrahim salam sejuk jaman, bulunya, kulitnya, bajunya, tak ada yang terpakai. Walau hati orang itu berbeda orang tidak bisa dikasih di mana. Rantai yang mengikat pada tubuh Nabi Ibrahim cair, saking panas itu. Nabi Ibrahim terasa panas, bajunya lalu bakaran tinggi terbakar. Karena ini Allah Taala melakukan dua kejadian berbeda dalam kejadian yang sama. Api yang membakar rantai, tapi apinya tidak membakar badan dan baju Nabi Ibrahim. Empat kali dalam api. Dan yang ada makanan dikirim lewat nafas, bisa bernafas dalam api. Ada orang bernafas dalam api. Maka ada setelah bernafas dalam api. La ayatin lil albab. Ini tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal cerdas. Ayat kedua, siapa orang cerdas? Kan yang sekolah tinggi, profesor pemabuk lagi, kiai ketangkep korupsi pun banyak. Siapa orang yang cerdas? Dua kan? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu zikir kepada Allah ketika berdiri, wa qu'udan ketika dia duduk, wa 'ala junubi dan ketika berbaring. Zakaratu artinya lupa. Bisa tidak ingat. Fadlullah yadhkurun. Kalau kau ingat kepada Allah, Allah ingat kepadamu. Artinya kalau kau lupa sama Allah, Allah lupakan kamu. Bisa zakar tersebut sebut wal isma rabbika bukratan wa asila, dan sebut-sebutlah nama Tuhanmu itu habis subuh, habis asar. Sebut-sebut subhanallah, 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 Allahu akbar, la ilaha illallah. Sebut-sebut. Apa yang disebut nama Allah? Nama Allah yang mana? Ayyamma tad'u falahu asma'ul husna. Yang mana pun kau sebutkan
mati kan. Baginya semua nama bagus. Atau ingat, dua-duanya zikir. Kenapa ada dua? Karena tidak selamanya bisa zikir dengan sebut. Di WC tidak boleh. Kita sedang di WC, tidak boleh ada sebut-sebut. Cincin kita ada tulisan Allah pecah. Nabi Muhammad SAW cincin itu bertulisan Muhammad Rasulullah. Ditutup cak surat-surat. Kalau Nabi masuk WC itu kan karena ada asma Allah. Tulis dan kita boleh besar tak boleh dikit-dikit. Tak boleh bukan tempat dikit sebut. Terus bagaimana kan mengingat Allah seperti ini untuk mencari di WC itu harus ingat Allah. Masih juga tidak ingat. Kata Nabi kalau di WC itu ingat lagi. Duduk di WC ingat ya Allah. Kalau dia mati, kalau mati, apa cukup bukan apa Allah SWT dari pemeriksaan yang akan bertanya di akhirat. Karena nasib kalau begini aman supaya nggak lama-lama di WC gelisahnya cepat keluar. Ini di WC pas rapinya nih. Aku tak biasa. Setengah jam di WC. Ngapain WC itu sarang siapa? WC itu sarang siapa? Masuk WC langkah kaki kiri. Suruh doa Allah ini aku meminta minal khufi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari setan jantan dan setan berzina. Nah, di dalam WC-nya mati. Waktu bersetubuh nggak boleh zikir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dimulai Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan. Ya Allah, itu kalau jadi anak ini dari perbuatan kami malam ini, anak yang dilindungi daripada syaitan. Kemudian apa?